Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang lagi ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya sekeluarga. Amin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, sekarang ibu minta kalian menyiapkan alat tulisnya dan buku tema satunya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada buku tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga, yaitu belajar menentukan nilai tempat bilangan 3 angka. Nah, silahkan kalian buka buku tema kalian pada halaman 25, 30, dan 31. Ibu akan menjelaskan pembelajaran hari ini, yaitu belajar menentukan nilai tempat bilangan 3 angka. Jadi anak-anak ibu kelas 2 semuanya harus menonton sampai habis videonya, karena di akhir video akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu mau tanya dulu nih sama kalian, apakah kalian tahu bagaimana cara menentukan nilai tempat suatu bilangan? Nah, kalau belum ada yang tahu atau sebagiannya belum tahu, kita akan bahas hari ini. Nilai tempat adalah nilai suatu angka dalam suatu bilangan tertentu. Nilai tempat satu angka mempunyai berbagai tingkat tergantung dari letak bilangan tersebut. Dan tingkatan tempat tersebut adalah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan lainnya. Mungkin kalian pernah belajar di kelas 1, tetapi hari ini kita akan belajar menentukan nilai tempat bilangan 3 angka. Nah, di samping sini ada contoh bilangan 3 angka. Nah, kita akan menentukan yang mana ratusan, yang mana puluhan, dan yang mana satuan. Di sini ada 3 angka, 1, 2, dan 7. Coba kita perhatikan sama-sama. Angka 1 berada di paling depan, berarti dia disebut ratusan. Angka kedua di tengah-tengah, dia disebut dengan puluhan, dan angka yang terakhir yaitu 7 disebut dengan satuan. Nah, begitulah caranya menentukan nilai tempat 3 bilangan. Nah, kita akan melihat contoh berikutnya. Di bawah ini ada 3 bilangan, yaitu 4, 5, 1. Coba kita tentukan sama-sama yang mana merupakan ratusan, yang mana puluhan, dan yang mana satuan. Oke, karena 4 berada di depan disebut dengan ratusan. 5 berada di tengah-tengah disebut dengan puluhan, dan yang 1 berada di akhir itu disebut dengan satuan. Dan contoh yang kedua sama dengan contoh yang pertama. Di situ ada 3 angka, ada 2, ada 4, dan ada 7. Nah, coba kita tentukan lagi yang mana ratusan, yang mana puluhan, dan yang mana satuan. Oke, sama dengan contoh yang di atas. 2 berada di depan disebut dengan ratusan. Yang 4 berada di tengah disebut dengan puluhan, dan yang 7 berada di akhir disebut dengan satuan. Nah, begitulah caranya menentukan nilai tempat bilangan 3 angka. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini ibu ada 5 contoh. Nah, mari kita tentukan nilai tempat bilangan 3 angka berikut ini. Nah, yang pertama di situ ada 167. Mari kita tentukan nilai tempat bilangan tersebut. Nah, 1 disebut dengan ratusan, angka 6 disebut dengan puluhan, 7 disebut dengan satuan. Nah, untuk soal yang kedua di situ ada 190. Mari kita tentukan nilai tempatnya. 1 disebut dengan ratusan, 9 disebut dengan puluhan, dan 0 disebut dengan satuan. Nomor 3
Di situ 283. 2 disebut dengan ratusan, 8 disebut dengan puluhan, 3 disebut dengan satuan. Dan yang keempat, 310. 3 disebut dengan ratusan, 1 disebut dengan puluhan, 0 disebut dengan satuan, dan yang terakhir 453. 4 disebut dengan ratusan, 5 disebut dengan puluhan, 3 disebut dengan satuan. Nah, begitulah cara menentukan nilai tempat bilangan 3 angka. Nah, demikian tadi penjelasan dari Ibu bagaimana cara menentukan nilai tempat bilangan 3 angka. Dan tadi juga sudah banyak Ibu kasih contoh-contohnya seperti apa. Nah, nilai tempat tadi juga sudah tahu ya apa, dan terus nilai tempat suatu angka mempunyai berbagai tingkatan tergantung dari letak bilangan tersebut. Dan tingkatan tempat tersebut tadi ada satuan, puluhan, ribuan, dan seterusnya. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian yang akan kalian kerjakan dan kemudian kalian kirimkan ke WA wali kelas 2 masing-masing. Kalau untuk kelas 2A kirimkannya ke Ibu Depi, dan untuk kelas 2B kirimkannya ke Ibu Yayu ya. Dan Ibu tunggu tugasnya sampai jam 9 malam. Jika tidak mengerjakan tugas sampai jam 9 malam dianggap tidak hadir. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.